Halo Pioners, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mengadun. Semoga di weekend kali ini kita semua ada dalam keadaan baik-baik saja ya. Jadi ini kita lanjutkan dulu informasi Planet Fog-nya ya. Maksudnya itu ya ada sesi tanya, nanti kita lanjutkannya gitu. Kita akan bahas yang satu ini dulu untuk sama-sama kita belajar, sama-sama menambah pengetahuan, wawasan dan sebagainya pendidikan di Planet Fog ya. Ini dibagikan oleh One World Digital Currency ya. Ini udah sering beliau Mengadun bawakan ke channel Mengadun ya. Jadi ini soal PDEX, dan memang beberapa waktu lalu kita tuh udah sempat bahas juga ya, sedikit lah gitu, atau dengar mungkin soal PDEX karena di acara token 2049 tuh Dr. Cheng juga sudah menyampaikannya ya, atau memberikan sedikit clue-cluenya lah. Oke, jadi di sini kalau menurut Mengadun ini kayaknya lengkap banget sih, dan Mengadun juga nggak perlu banyak menyampaikan atau membahas dan sebagainya, karena ini ya justru tanpa Mengadun bahas pun udah jelas banget ya apa yang disampaikan oleh atas nama akun One World Digital Currency, pengertian soal PDEX, terus hubungannya dengan Planet Fog dan sebagainya. Pokoknya banyak banget lah. Oke, kita langsung saja ya. Mengapa PDEX sangat penting untuk nilai nyata Pi? 1. Karena tanpa PDEX, Pi tidak memiliki mekanisme penemuan harga asli. Oh ya, sebelumnya bagi yang mungkin belum paham ya dengan PDEX itu atau CEX ya, sama ya. Ada DEX, ada CEX, itu dalam artian singkatan, maksudnya sama tuh. Sama-sama singkatan tapi artinya jelas beda ya. Jadi DEX itu adalah desentralisasi exchange. Kalau CEX itu sentralisasi exchange. Jadi kalau misalkan kita ada bursa terpusat, bahasa sederhananya itu ya. Jadi ada juga bursa yang tidak terpusat. Ada sistem sentralisasi, ada sistem desentralisasi ya, atau tersebar kalau desentralisasi. Oke, kita lanjutkan ya, atau kita ulang ya gitu. Mengapa PDEX sangat penting untuk nilai nyata Pi? 1. Karena tanpa PDEX Pi tidak memiliki mekanisme penemuan harga asli. Nah, ini jujur ya, Mengadun juga tercerahkan gitu loh. Merasa sangat bersyukur ya, Mengadun pribadi khususnya gitu ya, umumnya mungkin pioner semua, dengan adanya orang-orang yang luar biasa di dalam circle Planet Fog. Itu menyebabkan semua pioner juga jadi tercerahkan, menambah wawasan ya kan, dengan banyaknya orang-orang luar biasa yang memberikan kita pendidikan digital khususnya Planet Fog. Oke, saat ini aktivitas ekonomi Pi yang sebenarnya terjadi di dalam ekosistem Pi, pasar barter, GCP, dan aplikasi Pi. Ya, itu udah rahasia umum sih ya. Seperti Mengadun kemarin sampaikan, banyak banget, mau lihat video, mau secara langsung, mau apa, postingan itu memang udah banyak ya. Terus di sini tetapi bursa eksternal seperti OKX atau Bitget tidak semuanya menyantumkan Pi asli, melainkan Pi IO. Jujur di sini juga Mengadun baru tahu ya, kok tidak mencantumkan Pi asli gitu loh. Terus adanya Pi IO juga. Nah, ini apa yang menyebabkan hal seperti itu ya? Itu apakah memang untuk mancing saja bahwasanya Pi di suatu bursa tersebut, di OKX atau Bitget tuh luas atau besar gitu kan stoknya ya. Terus juga apakah maksudnya Pi yang ada di OKX atau di bursa Bitget juga ada dua pilihan, ada yang asli atau yang palsu? Yo,
nggak ngerti ya. Padahal kan udah sama-sama terintegrasi secara QAB gitu kan, KYB, Know Your Business, dengan Pi Network. Ya mungkin inilah ya salah satu tambahan informasi. Kalau mungkin Pioneer ada yang lebih paham soal ini, monggo ya diinformasikan saja di kolom komentar. Oke, buat Pioneer lain, buat Mang Adun juga pengen tahu ya, kenapa kok sampai ada istilahnya mencantumkan Pi asli, terus juga ada PO juga gitu loh. Terus pertukaran tersebut katanya One World Digital Currency tidak memiliki akses ke Pi nyata dalam volume. Yo, maksudnya berputar di situ-situ saja ya, di bursa gitu loh. Terus tidak dapat mencerminkan permintaan nyata yang diciptakan oleh jutaan pioner. Ya, maksudnya gini, kalau di bursa itu kan ya cukup banyak yang taunya ya trader aja, para pemain di bursa gitu kan. Tapi sementara jutaan pioner ya kita tahu yang nggak bisa mengakses. Mang Adun sendiri aja nggak pernah main bursa karena nggak ngerti gitu ya. Kita tahu Pioneer Pi Network kan memang dari kalangan bawah lebih banyaknya itu kan, nggak ngerti bursa, nggak ngerti bagaimana cara mengoperasikannya. Ya itu makanya kenapa hanya berputar di situ saja ya gitu loh. Jadi disebutkan tidak dapat mencerminkan permintaan nyata yang diciptakan oleh jutaan pioner. Jutaan pioner mintanya yang nyata-nyata aja gitu loh. Bisa barter ya kan, terus juga bisa belanja lah seperti itu, bisa dengan sebagian fiat sebagian Pi ya. Itu hanya mengizinkan perdagangan berjangka yang bersifat spekulatif, beroperasi tanpa data pedagang atau input GCP. Jadi harga yang ditampilkan bukanlah nilai Pi, itu adalah angka sintetis yang dibuat oleh beberapa pedagang dengan likuiditas kecil. Ya karena memang permintaan dari dari permintaan di situ-situ juga ya, hanya di kisaran bursa itu saja, tapi tidak bisa menyentuh ke pioner yang nggak main di bursa itu. Makanya kenapa disebutkan itu adalah angka sintetis yang dibuat oleh beberapa pedagang dengan likuiditas kecil. Hanya DEX-Pi yang asli yang dapat mencerminkan ekonomi jaringan Pi yang sebenarnya. Nggak tahu kenapa Mang Adun tuh kalau baca bareng sama pioner gini ya walaupun sebelumnya Mang Adun juga sempat spill ya, baca juga gitu, tapi jadi ada hal-hal yang bisa Mang Adun tambahkan gitu loh kepada pioner. Yaitu entah karena Mang Adun kalau misalkan harus mengulang lagi dengan apa yang Mang Adun bicarakan kemarin-kemarin, nggak ngerti Mang Adun ya, nggak tahu gitu. Kok bisanya Mang Adun ngomong kayak gitu ya, diulang buntu sudah gitu kan. Sama seperti di sini ya, itu ada istilah yang disampaikan oleh One World Digital Currency, hanya DEX-Pi yang asli yang dapat mencerminkan ekonomi jaringan Pi yang sebenarnya. Itu bahasanya simpel, tapi Mang Adun menemukan justru kesederhanaan bahasanya ya simpel juga. Kenapa Pi Network mengadakan DEX gitu loh? Kenapa nggak CEX aja? Kenapa nggak bursa yang tersentral atau terpusat saja? Kenapa harus juga ada PIDEX? Untuk apa? Ya di sini dibahas ya. Oke, terus yang kedua, karena PIDEX adalah satu-satunya platform yang dapat menghubungkan GCP ke perdagangan on-chain atau di dalam rantai. GCP nilai konsensus global berfungsi karena barang asli, layanan nyata, harga pedagang sebenarnya, daya beli pioner yang sesungguhnya, semua sepakat mengenai kisaran nilai wajar dari waktu ke waktu, dari 2022 betul ya kalau nggak salah GCP. Dari waktu ke waktu banget, itu bertahun-tahun sudah. Oke, terus namun GCP saja tidak cukup untuk mewakili nilai Pi di pasar global, kecuali jika terhubung dengan likuiditas on-chain, pertukaran on-chain, penyelesaian pasar on-chain. Oke, nah di sini kita sempat waktu itu ngebahas soal ada istilah swap ya.
itu kan swap tuh tukar, itu kan, likuiditasnya ada, pertukarannya ada, penyelesaian pasarnya selesai udah dengan PIDEX ini. Oke. Terus lanjut, PIDEX adalah jembatan yang mengubah nilai pasar GCP dengan menambahkan aktivitas ekosistem ke dalam perdagangan yang terukur. Tanda seru ya, bukan satu itu. Tanpa PIDEX, GCP tidak memiliki representasi on-chain. Terus tanpa PIDEX, nilai sebenarnya Pi tidak dapat diungkapkan secara komputasional. Ya, jadi secara komputer, secara data-data yang ada terhubung ya kan, node ya kan, seperti itu. Kalau misalkan adanya PIDEX, itu baru gitu loh, dapat diungkapkan, karena kan node-node itu saling terhubung ya. Desentralisasi hubungannya ke situ. Terus yang ketiga, karena hanya PIDEX yang dapat mengelola struktur pasokan Pi yang unik. QC, lockup, main, terus to own. CEX tidak dapat. Verifikasi QC Pioneer, baca penguncian Pi, mendeteksi dompet yang ditransfer secara ilegal, mencegah Pi palsu, memastikan kepatuhan terhadap aturan jaringan Pi. CX tidak bisa. Ya karena apa? Ya kalau mau QC ya di aplikasi penambangan. Kalau mau penguncian ya di Pi browser. Mendeteksi dompet yang ditransfer secara ilegal ya apalagi ya kan? Mencegah Pi palsu ya itu emang udah tempatnya di sana. Ya, jadi inilah kenapa jangan sampai ketinggalan dulu. Mengadun sering menyampaikan seperti itu ya, informasi supaya apa? Ya karena semakin kita berkembang ya, era digital nih justru lebih cepat kalau Mengadun katakan tuh dari manusianya itu sendiri. Gitu, perkembangan digital wah banget. Jadi kalau misalkan mohon maaf ya, yang bukan pioner gitu, terus juga tahu soal ini, oh ini apa? Nah itu udah jauh banget ketinggalannya. Tapi tidak apa-apa kalau misalkan selama mau belajar bareng ya kita bisa ya, gitu loh, sama kelamaan memahaminya juga. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini tim inti Pi berulang kali mengatakan bahwa Pi memerlukan pendekatan terkendali untuk pelepasan pasokan karena sebagian besar pioner memiliki saldo terkunci, akun yang belum diverifikasi, distribusi KYC yang tertunda, Pi yang dialokasikan ekosistem, seperti di staking ya. Terus juga ada hadiah penambang dan node. Terus pasokan yang kompleks ini tidak dapat ditangani oleh CEX. Waduh, ini ya sekali lagi alhamdulillah banget ya. Wow banget ya. Ini juga OneBot Digital Currency juga Mengadun kadang lihat suka juga dibagikan oleh Miss Dorisin ya, karena apa? Pengetahuannya itu loh. Dulu kita punya Pihot News ya, banyaklah orang-orang luar biasa, dan beliau Pihot News bahkan waktu ada di komentar ya, saya juga suka lihat YouTube sampean katanya, atau YouTube Anda katanya. Wow, luar biasa itu. Terus kita lanjutkan di sini ya. Pasokan yang kompleks ini tidak dapat ditangani oleh CEX. DX khusus Pi dapat menegakkan aturan penguncian, memungkinkan pelepasan pasokan secara bertahap, mempertahankan kelangkaan, melindungi GCP dari pengeceran, menjaga keadilan ekonomi. Itu CX nggak bisa seperti itu, katanya OneBot Digital Currency. Mengadun hanya perantara informasi saja ya, buat semua pioner. Yang keempat, karena PIDEX mencegah manipulasi harga spekulan. Spekulasi harga di bursa eksternal menciptakan tempat pembuangan sampah buatan, pompa buatan, perdagangan cuci,
kaskade likuidasi palsu, manipulasi paus, sentimen pasar yang salah, memiliki platform atau lingkungan yang kondusif bagi para penipu. Terus lagi, hal ini menyebabkan harga kacang tanah yang bukan berdasarkan pada barang asli, pedagang sungguhan, permintaan real, utilitas nyata. Aduh, udah kepala mengadun nih. Agak mentok deh udah. Karena apa? Yang dari tadi mengadun baca di sini ya ini adanya. Oke, kita akui ya adanya bursa OKX, terus ya banyaklah pokoknya ya itu loh. Ya kita akui juga, makanya sering mengadun sampaikan ya, kalau memang bagi semua pioner siapapun itu, kalau memang misalkan aktif di bursa ya, percaya dengan bursa, ya harusnya ya percaya juga dengan nilai GCP gitu loh. Gak percaya ya susah. Mengadun percaya misalkan nilai GCP, tapi mengadun percaya juga bursa gitu. Enggak tuh pioner, itu santai aja ya. Maksudnya gini, maksudnya kan di sini jelas ya, hal ini menyebabkan harga kacang tanah yang bukan berdasarkan pada barang asli. Kita tahu GCP kan barangnya asli ya. Terus pedagang sungguhan ya, manusia nyata, identitasnya terverifikasi, permintaannya real, jelas. Terus utilitasnya juga kegunaan, utilitas itu kegunaan ya pioner ya, utilitasnya nyata. Maksudnya ya bisa digunakan oleh nyata sama pioner nyata juga gitu loh. Oke ya, ini aduh, makanya kepala mengadun agak gimana gitu ya menyerap ini informasi yang wah sih kalau menurut mengadun ya. Terus spekulan hanya memerlukan $100.000 untuk menghancurkan pasar IO yang tidak liquid. Nah ini jujur ya, kemarin mengadun baca juga, tapi ketika baca sendiri mengadun nggak paham apa maksud dengan spekulan hanya memerlukan $100.000 ya dolar untuk menghancurkan pasar IO yang tidak liquid. Ternyata setelah mengadun baca barusan itu, oh ya itu kalau misalkan ada yang borong, hancur udah ya. Nanti terus diturun naikin, nggak jelas lah pokoknya. Akhirnya itu diborong dan sebagainya. Nah mau kemana lagi gitu kan? Sementara pasokan kan diatur. Namun ekonomi real tidak memerlukan izin dan tidak memerlukan spekulan. Ya, karena kan komunitas, sesama komunitas, mengadun sama saudara mengadun, partner aja ya, atas persetujuan kedua belah pihak. Ya, terus nilai PAI harus mencerminkan aktivitas ekonomi yang digerakkan oleh pioner, bukan spekulasi kasino. Waduh, ada spekulasi kasino juga. PIDEX memecahkan masalah ini dengan menciptakan kumpulan likuiditas multi aset menggunakan pasangan stabil asli PAI, PAI per USD PAI per token komoditas, PAI per token aplikasi. Nah ini nyambung dengan yang tadi soal pertukaran yang mau dikatakan swap ya. Ya ini ada PAI dengan token aplikasi. Terus menetapkan harga berdasarkan penggunaan ekosistem yang sebenarnya ya. Terus ini menghancurkan kekuatan manipulator harga eksternal atau di luar internal Penfolk itu sendiri, ekosistem Penfolk itu sendiri. 5. Karena PIDEX memungkinkan PAI mengembangkan sistem keuangannya sendiri. PAI tidak dapat benar-benar berdaulat jika nilainya ditetapkan oleh pertukaran eksternal. Transaksinya bergantung pada likuiditas asing. Ekonominya dihargai dalam USD. Pertumbuhannya bergantung pada spekulan Wall Street. Apa itu? Ekonomi digital yang berdaulat memerlukan jangkar nilai kedaulatan, likuiditas kedaulatan, mekanisme perdagangan kedaulatan. PIDEX adalah inti keuangan negara digital PAI. Ampun padat banget ini diksinya. Aduh seruput dulu kayaknya kopinya nih pioner ya.
Jadi ini aduh, yang pertama ya Mang Adun mungkin perlu sedikit maksudnya apa namanya ya memberikan kesederhanaan bahasa. Jadi di sini ada jangkar nilai kedaulatan, likuiditas kedaulatan, mekanisme perdagangan kedaulatan, semuanya itu kembali ke dalam Pioneer itu sendiri. Itu loh maksudnya ya, nilainya, likuiditasnya, mekanisme perdagangannya, ya pengguna nyata Pioneer. Semuanya harus ke tangan, kedaulatan tuh kembali ke tangan ya gitu loh, ke tangan ya. Kalau misalkan kedaulatan rakyat kembali ke tangan rakyat, kedaulatan kepada nilai ya harus kembali ke nilai, ke likuiditas itu sendiri, terus ke mekanisme perdagangan itu sendiri yang adanya ya di Pioneer gitu kan. Tuh ya, karena apa ya, kalau misalkan di sana itu kan hanya tadi itu ya, tidak bisa mencapai jutaan, puluhan juta atau mungkin nanti ratusan juta Pioneer ya, seperti itu nggak bisa kalau di sana. Jadi ya ini disebutnya kedaulatan sehingga menyentuh semua Pioneer, baik itu puluhan, ratusan juta Pioneer ya. Itu yang sangat dibutuhkan. Oke. PIDEX adalah inti keuangan negara digital Pai. Ini adalah pasar sentral, tempat semua aktivitas ekonomi diukur ya, maksudnya. Ya, di sini tanda kutip nih ya, jangan sampai salah tafsir pasar sentral. Maksudnya pusatnya ya di Pioneer gitu loh. Pusatnya bukan Penetroknya. Itu ya ada tanda kutip, harus jeli. Terus tanpa PIDEX, ekonomi internal Pai tetap tidak terlihat. GCP Pai tidak dapat berlabuh dimanapun. Apa tuh? PDB real Pai masih belum dihargai. Pai bergantung pada nilai tukar asing untuk pengakuan. Dengan PIDEX, Pai mendefinisikan matriks ekonominya sendiri. Pai memiliki infrastruktur likuiditasnya sendiri. Pai menetapkan nilainya sendiri berdasarkan pasokan permintaan ekosistem. Pai menjadi ekonomi yang mengatur dirinya sendiri. Yang keenam, karena Pai membutuhkan platform yang mendukung nilai dunia nyata yang ditokenisasi. Lagi-lagi kita diajak untuk kembali ya menyinggung soal tokenisasi seperti itu, swap ya. Ya memang karena dengan PIDEX ini ya hubungannya erat ya dengan token itu. Sempat disampaikan Dr. Cheng itu di 2049 acara token itu ya, token 2049 maksudnya. Oke, terus PIDEX bukanlah DEX, kripto biasa. Wow, ini bikin Mang Adun penasaran nih. Padahal Mang Adun juga sempat baca sedikit sih. Maksudnya apa yang membedakannya gitu loh antara PIDEX bukanlah DEX kripto biasa. Ia dirancang untuk barang tokenisasi, layanan tokenisasi, voucher token pedagang, token ekosistem Pai, token aplikasi Pai, kumpulan taruhan Pai, token loyalitas perdagangan Pai. Jangan pusing Pioneer, karena Mang Adun sudah pernah membahasnya di video sebelumnya soal tokenisasi, soal swap, soal bagaimana nanti kita ke depannya. Silahkan dicek saja videonya ya. Oke, intinya seperti itu ya. Semua ada di PIDEX. Terus semua aset on-chain ini membentuk jaringan nilai berlapis-lapis yang memberi Pai permintaan intrinsik. CEX tidak dapat mencantumkannya, hanya PIDEX yang bisa. Yang ketujuh, karena PIDEX adalah satu-satunya cara transisi aman ke mainnet terbuka. Wah, ada gimana kalau dengar istilah mainnet terbuka ini ya? Strategi tim inti jelas: amankan jaringan, membangun ekosistem, tetap stabilitas GCP, luncurkan PIDEX. Aduh, ini Mang Adun jadi ada merinding ini. Gimana ini? Kok jadi sesuai dengan arah arah tujuan Pikor tim ya? Ternyata gitu loh, luncurkan PIDEX. Ya memang sudah diluncurkan. Buka mainnet setelah ekonomi matang. PIDEX adalah kunci untuk pengenalan likuiditas yang aman, mencegah tabrakan kejut, mengelola pelepasan pasokan, menyediakan saluran swap yang diatur, mendukung integrasi jalur masuk atau keluar fiat nanti.
tidak ada PDEX, mainnet tidak aman, tidak ada PDEX kekacauan spekulatif, tidak ada PDEX risiko runtuhnya GCP. Wow, Mang Adun ini merinding beneran sekarang. Karena apa? Karena ternyata Peak Core Team sudah memprediksikan soal ini. Kalau nggak ada PDEX, mainnet tidak aman. Kalau tidak ada PDEX, kekacauan spekulatif. Kalau tidak ada PDEX, runtuhnya GCP. Dan PDEX itu sedang masih dalam tahap pengembangan. Oke, tokenisasi masih terus diuji. Jelas ya sampai sini ya. Kesimpulan, PDEX bukanlah opsional. Ini adalah pondasi ekonomi berdaulat Pi. Lihat grafik terlampir gambar 1, gambar 2 yang barusan di awal itu ya. Nanti kita lihat lagi. PDEX sangat diperlukan karena menjangkar GCP real ke pasar on-chain, mengekspresikan nilai intrinsik Pi melalui utilitas ekosistem, kegunaan ekosistem ya, kayak dApps, terus aplikasi ya, pokoknya itu banyak lah ya di ekosistem Pi. Melindungi Pi dari manipulasi harga CEX, mengelola pasokan dan kepatuhan Pi yang unik. Oke, membangun sistem keuangan Pi yang berdaulat, mendukung barang atau jasa tokenisasi, memungkinkan transisi yang aman dan stabil untuk membuka mainnet. Tanda kutip loh di sini ya, Mang Adun perlu tambahkan, jangan sampai salah tafsir. Membuka mainnet secara full. Oke, tanpa PDEX, Pi tidak dapat mengekspresikan nilai sebenarnya. Dengan PDEX, Pi menjadi ekonomi digital yang berdaulat sepenuhnya.